Oke, jadi malam ini saya ingin sesuai tema ya. Jadi bagaimana sih menanamkan service culture ke seluruh tim? Mungkin kalau service culture di ini sebagai budaya service ya, tapi secara umum ini kita sebutnya sebagai service culture ya, lebih enak gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia, karena service ini dalam bahasa Indonesia agak sedikit bias ya kata-kata service-nya ini. Tapi nanti saya akan jelasin apa sih pengertiannya service culture. Tapi sebelumnya, karena ini masih pertama kali ketemu ya, sebagian besar teman-teman yang ada di sini, izinkan saya mengenalkan diri dulu ya. Nama saya Yana Sandi, biasa dipanggil Yana, bisa ada yang manggil Mas, ada yang manggil Sam, tapi jangan panggil ya. Mas atau Sam aja, jangan panggil Dan asli Malang, jadi Arema. Asli Malang, di Malang saya mulai lahir sampai besar, sampai SMA itu di Malang terus. Tapi ketika sudah lulus SMA, saya langsung ke Bali ceritanya, merantau. Jadi saya memilih kuliah di dunia pariwisata, tepatnya di kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali, yang sekarang lagi heboh, udah selesai ya, KTT G20 kemarin. Jadi di sana sekolah saya di khusus di Sekolah Tinggi Pariwisata memang. Dan alhamdulillah tahun 99 ketika lulus di Sekolah Tinggi Pariwisata, saya diterima kerja di salah satu hotel luxury di Bali. Namanya itu The Ritz-Carlton Hotel Resort and Spa. Jadi ini salah satu, kalau di perhotelan kan ada yang bintang 5 gitu ya, ada yang bintang bintang 3, bintang 4, bintang 5. Tapi kalau Ritz-Carlton ini memang standarnya bintang 5, tapi dia menempatkan diri di atasnya bintang 5. Jadi kita sebutnya kayak luxury hotels. Jadi kalau ibaratnya kalau mobil itu, kalau misalnya bintang 5 ya golongannya Mercedes-Benz, BMW gitu ya. Tapi kalau Ritz-Carlton itu sudah di atasnya. Jadi standarnya sudah kayak Rolls-Royce gitu ya. Rolls-Royce, Lexus gitu. Jadi dia di atasnya. Kemudian setelah di Ritz-Carlton, saya di Ayana Resort and Spa. Sebenarnya teman-teman, Ritz-Carlton sama Ayana ini satu tempatnya sama gitu ya. Jadi saya tidak berpindah kerja, tapi dari manajemen ada perubahan dari Ritz-Carlton ke Ayana, dan ini nanti menarik ceritanya, nanti saya akan bagikan juga. Kemudian setelah itu saya akhirnya resign dari dunia dunia pariwisata karena bisnis sendiri. Nah, bisnis sendiri di dunia properti, tepatnya saya main di property developer ya, walaupun kecil-kecilan, bikin beberapa project gitu. Terus kemudian rame-ramenya di online marketing, saya akhirnya nyemplung juga di online marketing, bikin perusahaan online marketing, karena sebelumnya di properti itu ternyata saya lebih banyak menggunakan online marketing untuk jualan rumah-rumahnya. Dan saat ini saya bersama Coach Aris ya, Aris Diansah, mungkin teman-teman sudah kenal. Kita bersama-sama mendirikan namanya Incentric. Apa itu Incentric? Ya nanti saya ceritakan gitu ya. Nah, seperti yang saya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, nah di belakang gambar ini salah satu fasilitas dari Ritz-Carlton ya. Jadi bisa dibayangkan ini langsung di pantai gitu. Terus ini ada di posisinya di tebing. Jadi ini namanya Ocean Beach Pool. Jadi poolnya ini menggunakan air laut yang difilter, jadi bersih di sana. Terus di sebelahnya sana, di ujung sana, kalau teman-teman lihat di situ ada kayak bar. Nah, kalau ada yang pernah dengar rock bar di Bali, itu salah satu rock bar top bar ya yang ada di Bali. Nah, itu di Ayana teman-teman. Jadi di sana dulu saya bukan nongkrong ya, tapi kerja. Oke. Jadi sedikit saya ceritakan ya teman-teman, karena ini sangat menarik berhubungan dengan service culture, tentang bagaimana sebelumnya Ritz-Carlton Bali itu berdiri di 96 dan saya join di 99. Dan saat itu Ritz-Carlton Bali sangat-sangat terkenal ya. Jadi Ritz-Carlton di Bali itu menjadi salah satu hotel yang paling top gitu ya. Jadi memang dari awal, dari 96 itu
di Bali masih belum begitu ini ya, Ritz-Carlton belum begitu datang. Biasa kan hotel baru harus berjuang, tapi dengan cepat Ritz-Carlton itu menjadi salah satu hotel yang terkenal, dan nggak hanya terkenal, tapi juga okupansinya atau tingkat huniannya itu sangat tinggi, teman-teman. Dan itu berjalan terus. Saya masuk di 99, itu posisi awal itu di reception, mulai dari bawah ya, dari staff. Kemudian saya terus alhamdulillah terus promosi naik sampai akhirnya saya di posisi terakhir itu di sales manager. Dan sales manager ini yang dipercaya untuk memegang Asia Tenggara, kemudian juga plus Korea gitu ya. Jadi sebelum zamannya K-pop heboh-heboh itu saya sudah banyak berhubungan dengan orang-orang Korea gitu ya. Jadi Ritz-Carlton itu sudah sangat terkenal dan dengan okupansi yang sangat bagus, okupansi yang sangat tinggi. Tapi di tahun 2009, teman-teman, di 2009 itu ada sesuatu lah, ada apa ya, panjang ya, ada sesuatu yang akhirnya membuat owner Ritz-Carlton Bali ya, itu akhirnya memutuskan untuk merubah atau mengganti, istilahnya rebranding ya, dari Ritz-Carlton Bali menjadi Ayana Resort and Spa Bali. Itu tahun 2009 terjadi. Dan waktu itu saya sudah di sales and marketing team. Jadi benar-benar kita itu pada posisi yang bisa dibilang sangat ini ya, dari membawa nama Ritz-Carlton yang begitu bisa dibilang, kalau teman-teman tahu Ritz-Carlton ya, Ritz-Carlton itu di dunia internasional itu sangat namanya sudah sangat terpercaya dan sangat bagus ya namanya di dunia internasional. Dan di mana-mana Ritz-Carlton itu selalu menjadi luxury dan okupansinya selalu tinggi dengan harga yang nggak murah juga gitu ya, dengan harga yang luar biasa tinggi juga. Nah, kemudian pergantian ini menjadi Ayana Resort and Spa Bali ini sempat juga membuat down tim kita, karena apa? Ayana ini brand sendiri. Jadi bukan brand internasional, bukan brand dari luar negeri, tapi Ayana ini adalah brand sendiri yang dibuat sendiri. Jadi belum ada di mana-mana, itu belum ada namanya Ayana gitu. Ngomong-ngomong, ini bukan AA Yana ya teman-teman, tapi Ayana gitu ya. Jadi bukan saya yang ngasih nama biar nama saya kayak di situ gitu ya, tapi memang namanya Ayana gitu ya. Itu bahasa Sanskerta juga. Jadi dari nama kemudian yang belum ada di dunia, cuma hanya baru ada di Bali. Kemudian ini istilahnya kalau misalnya biasanya kalau rebranding dari suatu brand yang terkenal kemudian pakai brand yang terkenal yang lainnya gitu. Tapi ini benar-benar memulai dari sesuatu yang baru, memulai dari basic, dari nol lah istilahnya ya. Dari kita sama tim itu benar-benar mempersiapkan diri secara mental gitu ya, bahwa wah setelah dari Ritz-Carlton sedemikian rupa, kemudian kita harus berjuang dengan nama yang baru, dengan apa istilahnya masih belum banyak dikenal gitu ya. Tapi satu hal yang membuat kita yakin bahwa Ayana ini dalam waktu singkat akan bisa melebihi atau istilahnya menyamai dengan posisi kita sebelumnya, yaitu ketika kita menyandang Ritz-Carlton. Nah, kenapa? Karena kita yakin bahwa di ujung ya, di atas itu ada Mr. Horsulsi. Jadi Mr. Horsulsi ini adalah COO dan co-founder dari Ritz-Carlton. Jadi secara corporate ya, secara manajemen di Amerika ya. Di Amerika sebelumnya Mr. Horsulsi ini adalah founder dari Ritz-Carlton sekaligus juga presidennya Ritz-Carlton, Mr. Horsulsi. Dan ketika kita berubah menjadi Ayana gitu ya, kita tetap menggunakan manajemen dari Mr. Horsulsi. Jadi Mr. Horsulsi ini keluar dari beberapa tahun sebelumnya, sebelum 2009, dia pensiun. Jadi dia pensiun dari Ritz-Carlton, kemudian mendirikan sebuah perusahaan namanya Capella Hotel Group.
Dan Ayana ini ikut bergabung dengan Mr. Horsusi, tapi tidak menggunakan brand yang dipunyai oleh Mr. Horsusi yaitu Capella Group, tapi kita memakai nama sendiri. Jadi istilahnya di manajemen itu independent hotel. Kenapa kita yakin? Karena secara keseluruhan, secara manajemen, filosofi, dan terutama service culture, ini tidak berubah dengan apa yang dipunyai oleh Ritz-Carlton. Karena semua itu dirumuskan dan dibuat oleh Mr. Horsusi. Jadi ketika kita bergabung dengan Ayana, bergabung dengan Mr. Horsusi dengan brand sendiri dengan Ayana, kita mempunyai service culture atau pondasi yang sama dengan Ritz-Carlton. Jadi kita saat itu memang perubahan nama, tapi secara keseluruhan tidak ada perubahan. Itu yang kita yakini, dan bahwa bahkan dari owner Ayana, kemudian Mr. Horsusi, ketika kita memulai perpindahan ini, datang langsung ke Bali gitu ya, kemudian kita dikumpulin jadi satu di ballroom gitu ya, semua tim berkumpul jadi satu, diyakinkan lagi bahwa kita ingat owner kita waktu itu Pak Rudi mengingatkan, ingat tahun 96 kita juga posisinya sama seperti ini. Kita bukan siapa-siapa, kita belum dikenal di dunia perhotelan di Bali. Tapi kita dalam waktu yang singkat, kita berhasil membuat Ritz-Carlton Bali itu sangat terkenal dan sangat sukses. Dan itulah yang akan diulang dengan Ayana. Dengan manajemen yang sama yang dipimpin oleh Mr. Horsusi. Dan memang benar teman-teman, ketika berubah menjadi Ayana, tidak perlu waktu lama ya, nggak sampai 2 tahun deh. Sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun, okupansi Ayana itu sudah mulai tinggi lagi. Memang untuk di awal memang harganya tidak berubah ya, harganya tidak turun drastis dari Ritz-Carlton, tapi ya namanya promo ya, kita ada sedikit promo, tapi dari segi okupansi, dari segi tamu-tamu yang datang itu sudah mulai menanjak, dan alhamdulillah dengan cepat harganya juga cepat naik juga gitu ya. Jadi tidak perlu waktu lama, kita dari Ayana itu bisa langsung meningkat. Dan uniknya lagi tidak hanya meningkat tapi berkembang ya. Sekarang itu Ayana ada di Jakarta, ada di Pulau Komodo, jadi dia berkembang sedemikian rupa. Karena apa? Yang membuat bisa bangkit dengan cepat adalah pondasi yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu Mr. Horsusi, dan kita sudah merasakan efeknya gitu. Karena apa? Salah satu strategi yang membuat cepat baliknya di Ayana ini prinsip yang ditekankan oleh Mr. Horsusi ini yang selalu kita ingat, bahwa nomor 1 itu keep your existing customer. Jadi ketika kita bukan masalah untuk prinsip. Biasanya kan kalau kita berbisnis kan fokus kita adalah bagaimana kita mendapatkan pembeli atau customer yang baru, bagaimana kita fokus mencari customer lagi, mencari customer. Tapi di kita di Ritz-Carlton dan Ayana itu fokusnya bukan itu. Fokus yang pertama dan nomor 1 di bisnis adalah bagaimana kita menjadikan existing customer atau customer yang sudah ada ini menjadi customer for life. Jadi bagaimana kita benar-benar mengikat customer yang ada ini menjadi customer kita selamanya gitu. Walaupun nanti dia akan balik lagi atau enggak, tapi bagaimana dia itu bisa menjadi customer kita untuk selamanya. Jadi fokus kita di situ teman-teman. Jadi keep your existing customer. Kemudian baru nomor 2 adalah new customer. Jadi mencari customer baru itu nomor 2. Nomor 1 itu fokus kita adalah bagaimana kita tetap menjaga existing customer. Jadi nomor 2 baru get new customer, bagaimana kita mencari customer yang baru. Nomor 3 baru maximize customer spending. Jadi sama ya kayak bisnis, bagaimana customer yang ada itu kita bisa, bagaimana caranya kita mendapatkan revenue atau omset yang tinggi dari customer. Nah,
kalau teman-teman lihat seperti ini, keep your existing customer, get new customer, terutama yang nomor 1 ya, keep your existing customer. Apa yang dilakukan oleh Ritz-Carlton atau Ayana adalah fokus ke customer. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar ikut dengan Coach Aris Diansa ya tentang flywheel marketing. Nah, saya kemarin baru ketika gabung dengan belajar ke Coach Aris Diansa juga baru menyadari ternyata apa yang kita lakukan selama ini di Ritz-Carlton di Ayana itu sebenarnya adalah flywheel marketing kalau bahasanya sekarang. Kenapa? Seperti ini ya, flywheel marketing. Jadi fokus kita adalah di customers atau istilahnya di customer centric. Bagaimana kita membuat customer ini loyal dengan bisnis kita atau loyal dengan kita. Jadi tujuan utama adalah bagaimana kita menciptakan loyal customer. Kenapa sih kita fokusnya menciptakan loyal customer? Pertama teman-teman, ketika kita menjaga existing customer, itu secara statistik atau di penelitian, efeknya ketika kita menjaga customer yang ada dan menjadikan loyal customer, itu marketing, istilahnya biaya marketing ya, itu jauh lebih hemat. Kemudian ada efek word of mouth. Ini yang sangat efektif. Jadi efek referral ya, referensi. Ini sangat-sangat efektif gitu ya. Kemudian apalagi pada saat ini ya, efek referensi itu luar biasa, kita bisa temui dengan mudah. Orang bisa review di Google, review di di TripAdvisor atau di review di di portal-portal atau di website-website review tentang produk ya. Nah, di situ loyal customer dengan senang hati akan memberikan reviewnya dengan terbaik. Kemudian memberikan rating yang baik pula gitu ya. Nah, dari situlah kenapa loyal customer ini sangat efektif untuk meningkatkan bisnis kita. Tapi bagaimana sih cara kita menjadikan customer ini loyal? Yang pertama dan utama adalah kepercayaan dari si customer. Bagaimana kita memperoleh trust dari customer. Balik lagi ke cerita saya tadi tentang bagaimana Ayana membangun kembali dari Ritz-Carlton. Customer utama kita pada waktu itu kalau zaman dulu ya, belum terlalu marak sekarang seperti online travel agent ya, OTA kayak Agoda, kayak yang online itu. Customer kita terutama sebenarnya adalah para travel agent. Jadi bagaimana kita menjadikan travel agent itu mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi kepada kita bahwa kita walaupun berganti nama menjadi Ayana, tapi kita tetap mempunyai semangat atau standar dari pelayanan yang tidak kalah dengan sebelumnya. Bahkan kita bertekad untuk melebihi itu gitu ya. Jadi trust itu yang kita bangun kepada customer kita, yaitu travel agent yang ada, dan dengan trust yang didapat dari travel agent itu, travel agent akan menjual paket-paket atau menjual ke konsumennya kan, ke konsumen. Dengan konsumen kenapa percaya kepada kita yang tiba-tiba ada gitu ya, Ayana belum terkenal, karena mereka percaya juga dengan travel agentnya gitu. Jadi dari situlah rangkaiannya bagaimana kita membangun dengan cepat Ayana itu nggak sampai 2 tahun sudah bisa langsung balik lagi ke kondisi semula dengan Ritz-Carlton. Nah, kemudian trust ini dibangun dari mana? Bagaimana caranya kita membangun trust yang ada di sini? Trust ini dibangun dari adanya experience, dari pengalaman-pengalaman atau interaksi-interaksi yang sudah kita lakukan dengan customer kita sebelumnya. Jadi ada sejarahnya gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba trust itu dibangun dengan banyaknya iklan jor-joran, kemudian dengan luar biasa yang marketing yang masif gitu ya. Tapi dibangunnya yang paling efektif adalah dengan experience, dengan apa yang dialami langsung oleh si customer. Semakin bagus experience-nya, semakin tinggi trust-nya, dan semakin tinggi pula loyalitas dari si customer.
Jadi kuncinya ada di experience. Nah, inilah yang kita benar-benar jaga experience ini. Bagaimana caranya customer ini mendapatkan pengalaman yang berkesan. Nggak hanya sekedar apa yang kita janjikan, tapi kalau bisa melebihi dari apa yang kita janjikan. Dan yang terutama adalah berbekas di hati para customer ini. Jadi nggak hanya sekedar, jadi experience ini teman-teman ya, bukan hanya sekedar tempat yang bagus, fasilitas yang wah, kemudian lokasi yang strategis, pemandangan yang bagus gitu, ataupun misalnya kalau segi produknya bagus, terus kalau misalnya dari restoran rasanya enak, kemudian dekorasinya bagus, tata letaknya bagus, kemudian sangat instagramable gitu ya. Nggak hanya itu experience ini. Experience ini adalah bagaimana kita memberikan perasaan ke dalam si customer, karena ini istilahnya intangible ya, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan gitu ya. Walaupun restoran, misalnya kita restoran bagus gitu ya, tapi ketika kita pelayanannya tidak memuaskan gitu ya, misalnya mengantarkan makanan hanya silakan Pak, ini makannya gitu ya, tapi tidak ada senyum atau kata-katanya hanya standar gitu ya, nggak ada disertai dengan feel bahwa kita benar-benar tulus untuk melayaninya. Itu kan memang tidak dilihat, tapi bisa dirasakan oleh si customers. Nah, hal-hal seperti inilah, hal-hal seperti kecil-kecil inilah yang kita bangun dengan experience yang terus-menerus sehingga trust itu terbantu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menanamkan bagaimana si seluruh tim kita itu mempunyai feel, mempunyai jiwa yang tekad atau istilahnya tulus untuk melayani customers. Basic dari semua itu, pondasi itu adalah service culture. Jadi dari service culture inilah pondasi utamanya bagaimana kita semua tim tidak hanya sekedar istilahnya tim yang di depan ya, yang berhubungan langsung dengan customer, tapi semua tim mulai dari yang berhubungan langsung dengan customer ataupun yang ada di bagian belakang yang tidak berhubungan langsung dengan customer, itu mempunyai suatu kesatuan atau mempunyai jiwa dan hati yang sama, tujuan yang sama untuk benar-benar menciptakan loyal customer. Dan inilah yang bisa dibangun melalui service culture ini. Apa sih service culture itu? Gitu. Jadi kalau secara kata ya, atau secara arti kata di ini, service ini adalah tindakan untuk memberikan value atau nilai kepada orang lain. Jadi service ini bukan kayak ini ya, kayak service mesin cuci gitu atau service motor gitu ya. Tapi service ini adalah sebuah tindakan, jadi aktif ya. Jadi kita proaktif dari perseorangan, dari diri kita untuk membuat tindakan yang memberikan value atau nilai kepada orang lain. Jadi service ini nggak hanya berhubungan dengan orang yang istilahnya bertransaksi atau dengan konsumen secara langsung. Karena kalau misalnya teman-teman di sini ada yang di back office gitu ya, misalnya accounting. Accounting apakah dia service juga? Iya, accounting juga service. Karena apa? Dia memberikan value atau nilai kepada orang lain. Value-nya kepada siapa? Misalnya kepada tim gitu ya, kepada bagaimana dia bisa melayani timnya, atau dari si produksi. Kalau misalnya dari tim produksi kan nggak berhubungan langsung dengan konsumen, apakah bisa juga disebut service? Iya, karena dia juga memberikan value atau nilai kepada si misalnya dari kitchen ya, misalnya dari kitchen, dia memasak, membuat masakan, nanti diserahkan kepada waiter baru kepada si customer. Jadi tetap semua yang ada di sini ini kita adalah service. Jadi nggak ada yang istilahnya, oh saya nggak ada hubungannya dengan customer kok, berarti saya nggak perlu nih service. Tidak bisa. Jadi service ini menyangkut semua tim yang ada di bisnis, siapapun itu gitu ya.
sampai kepada tim leader atau CEO pun gitu ya. CEO pun juga melakukan servis. Servisnya kepada siapa? Ya kepada semua karyawan gitu ya. Servis dia juga memberikan servis value gitu. Jadi servis ini berhubungan dengan kita semua. Kemudian apa yang dimaksud dengan culture atau kebudayaan ya? Secara kata-kata ini adalah cara hidup sekelompok orang seperti perilaku, kepercayaan, nilai-nilai dan simbol-simbol umumnya terjadi tanpa memikirkannya yang diteruskan melalui komunikasi dan peniruan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi istilahnya kalau budaya itu ya misalnya kalau budaya kita senyum itu sudah menjadi budaya ya. Jadi gampang sekali kalau kita senyum. Tapi kalau ketika itu kita tanpa berpikir pun secara otomatis gitu ya, kita langsung bisa senyum kepada orang, ketemu atau bertamu. Tapi kalau di luar negeri, misalnya di daerah-daerah barat, itu senyum itu tidak seperti kita ya, yang susah. Tapi di sisi lain, misalnya di negara barat, budaya kebersihan itu sangat terjaga gitu ya. Beda dengan kita yang gampang aja membuang sampah kemana-mana. Nah, itu budaya gitu ya. Terus, apa hubungannya kalau kita gabung menjadi satu, service culture ini, apa sih efeknya kepada perusahaan gitu? Ketika kita membangun service culture ini di perusahaan, efeknya adalah bisa menjadikan usaha kita sebagai tempat di mana semua tim itu bergairah untuk bekerja dan membuat konsumen kita bahagia berbisnis atau bertransaksi dengan kita. Intinya apa sih teman-teman? Ketika culture yang kita ada di perusahaan ini, contohnya ya, culture-nya saling menghargai satu sama lain gitu ya. Otomatis ketika kita bekerja sama, misalnya antar departemen gitu, ini akan terjalin suatu komunikasi atau suatu kerjasama yang sangat baik karena kita saling menghargai. Efeknya apa? Efeknya ketika kita keluar ke konsumen, konsumen akan merasakan juga. Jadi ibaratnya kalau di belakang kita gontok-gontokan kan kadang ya udah kita nyervis ke tamu juga akhirnya asal-asalan atau masih membawa sesuatu yang dari belakang, padahal itu sangat berbahaya ya untuk bisnis. Nah, inilah yang efek dari service culture ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita menanamkan service culture ke tim kita? Nah, disinilah teman-teman ini suatu format atau framework yang kita buat gitu ya, yang kita buat bagaimana sih cara kita menanamkan. Jadi bagaimana tim kita bisa menanamkan service culture itu kepada tim kita. Yang pertama itu berasal dari pikiran. Jadi mindset. Karena apa? Karena ketika pikiran itu akan mempengaruhi perkataan, kemudian perkataan itu akan mempengaruhi perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang akan menjadikan karakter kita baik sebagai perseorangan maupun sebagai tim atau member dari bisnis. Dan inilah nantinya yang akan merubah kenyataan, apakah itu akan menjadi baik atau menjadi buruk gitu ya. Nah, ketika misalnya pikiran dari tim ini bahwa kerja biasa-biasa aja, asal-asalan saya juga udah dibayar gitu ya. Nah, ini akan efeknya apa? Ini akan mempengaruhi apa yang dia katakan, kemudian akhirnya apa? Dia berbuat seenaknya juga gitu ya. Dan akhirnya menjadi kebiasaan, kemudian menjadikan kebiasaan ini menjadi karakter. Yang akhirnya apa? Ya akhirnya akan merubah kenyataan di bisnis kita. Karena apa? Dia nggak bekerja sepenuh hati, nggak fokus, nggak konsentrasi. Dia bekerja seenaknya, hanya apa? Ya bisnis kita ikut kelabakan juga kan, keteteran. Jadi tidak berkembang seperti yang kita harapkan. Nah, inilah yang harus kita benar-benar rancang sedemikian rupa bagaimana kita menanamkan service culture ke tim kita. Jadi ketika kita sudah memutuskan, oke, saya di tim kita harus punya service culture seperti ini gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menanamkan pikiran ini ke tim kita. Jadi ibaratnya kalau
sorry. Sebentar ya teman-teman. Nah, pikiran kita seperti ini teman-teman ya. Kalau saya ibaratkan itu sebuah mesin. Jadi ketika kita caranya menanamkan service culture ke tim ya. Ketika kita sudah menentukan kita mau menanamkan misalnya service culture, salah satu service culture misalnya tentang budaya kerjasama gitu ke dalam tim. Bagaimana kita menanamkan itu? Salah satu caranya adalah yang pertama kita harus melewati pikiran atau mindset. Jadi seperti sebuah mesin, kita ini kan kalau mesin kita kan bagian-bagian kecil ya. Bagian di bisnis itu kita adalah bagian-bagian yang terpisah yang menjadi satu, bekerja sama secara dinamis atau secara sinkron gitu ya. Sama seperti mesin. Jadi ketika mesin ini ada kendala di salah satu bagian, kalau di tim kita misalnya ada salah satu kendala di tim kita, di salah satu bagian tim kita, otomatis mesin ini tidak akan berjalan dengan lancar, apalagi mau dikebut gitu ya. Lama-lama bisa mogok. Sama seperti di bisnis kita. Jadi perlunya pikiran adalah mindset, pemahaman bersama semua tim tentang big why-nya gitu. Pentingnya service culture ini untuk mencapai tujuan baik perusahaan, customer maupun pribadi setiap anggota tim. Jadi misalnya tadi ketika kita mau menanamkan budaya kerjasama gitu ya, bagaimana kerjasama ini akan mempengaruhi tentang tujuan baik perusahaan, customer maupun pribadi. Ini yang pertama pikiran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ini mempengaruhi perkataan. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan bahwa service culture ini yang akan kita tanamkan, ini harus kita jadikan sebuah tulisan, istilahnya bahan tertulis ya. Kita harus merupakan dengan sesuatu yang bisa kita baca secara terus-menerus. Kalau di kita, ketika kita pendampingan gitu ya, kita istilahkan dengan credo atau ikrar atau deklarasi. Jadi kita membuat suatu rangkaian kata-kata gitu ya, dan ini harus dibaca setiap hari sebagai afirmasi. Di dalamnya bisa berisi visi, misi, dan value. Jadi seperti tadi ya, di pemikiran tadi ya. Jadi ini yang akan kita jadikan perkataan setiap hari. Jadi setiap hari kita ulang-ulang sebagai afirmasi. Ini secara tidak langsung akan masuk ke alam bawah sadar kita. Kemudian setelah perkataan, kita lakukan action. Jadi perbuatan. Caranya seperti apa? Ketika kita sudah menetapkan service culture apa yang mau kita tanamkan, kemudian kita bikin rangkaian kata-katanya untuk kita jadikan afirmasi, lalu kita mulai menerapkan service standar dalam setiap kegiatan kita, baik kepada konsumen internal maupun eksternal. Jadi istilahnya tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi kita menjadikan ini suatu hal yang harus dilakukan gitu. Jadi actionnya seperti apa? Jadi kita bikin rangkaian. Kalau misalnya di ini kalau kita biasanya istilahkan dengan CJM ya, Customer Journey Map. Jadi setiap kita berhadapan dengan customer, kita berinteraksi dengan customer, bagaimana sih customer internal atau eksternal ya, maksudnya internal itu sesama tim, kemudian eksternal itu dengan tamu konsumen. Ini bagaimana sih service budaya yang mau kita tanamkan itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi nggak hanya sebatas kata-kata, tapi realnya itu seperti apa, di lapangan itu seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan pelatihan secara terus-menerus yang menjadikan suatu kebiasaan. Jadi membuat program untuk mengenalkan dan terus-menerus mengikatkan ikrar dan service standar. Service standar ini yang tadi ya, ketika kita mau menanamkan, mempraktekkan, membuat action sehari-hari. Nah, program-programnya seperti apa? Ini bisa dimulai dengan orientasi. Orientasi ini kita memberikan pengertian, memasukkan tadi ya pemikiran bagaimana apa sih pentingnya ini, apa sih tujuannya kita menjalankan ini, apa sih tujuannya kita membuat program ini. Kemudian ada training. Training ini bagaimana kita melakukan secara langsung di lapangan ya, atau di tempat kerja. Terus ada juga briefing harian atau meeting mingguan bulanan.
briefing harian ini sangat perlu teman-teman ya untuk terus mengingatkan, karena ketika briefing harian ini tidak dilaksanakan itu ada sesuatu yang missing. Misalnya satu hari aja tidak dilakukan, nanti besok-besok akan akhirnya nggak akan dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini harus dilakukan setiap hari, wajib. Jadi walaupun 10 menit, 15 menit, bahkan 5 menit pun itu harus dilakukan. Biasanya dilakukan sebelum briefing harian biasanya dilakukan sebelum kita mulai kerja gitu ya. Nah, ini isinya apa briefing harian ini? Isinya ya tadi itu, bagaimana sebelumnya ini ya, bagaimana kita mau menerapkan apa yang sudah kita tetapkan menjadi service standar. Jadi budaya apa yang mau kita lakukan pada saat itu, dan ini kita terus kita ingat, kita istilahnya kita install tiap hari ya. Oke, hari ini ingat kita akan lakukan apa yang sudah menjadi program kita. Jadi ini setiap hari harus diulang. Sama karena ini akan menjadi kebiasaan. Kita targetnya adalah membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan inilah nanti yang akan menjadikan karakter dari setiap orang yang di ujungnya akan membentuk budaya dari perusahaan gitu ya. Jadi dari karakter ini nanti kita bisa menilai bagaimana karakter yang mulai terbangun baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang untuk proses untuk menjadikan karakter ini tidak cepat ya teman-teman. Perlu waktu. Yang itu tadi ketika kita melakukan ini, presentasi, training, dan briefing harian, itu tidak bisa terus terang perlu waktu. Kalau cepat pun sekitar sebulanan itu untuk satu ini ya. Jadi istilahnya gini, biar mudah teman-teman bisa membuat suatu campaign gitu ya. Campaign tentang service culture yang mau dijalankan. Misalnya gini, service culture yang mau dijalankan misalnya tentang kebersihan dan kerapian gitu. Kemudian tentang kebersihan kerapian, apa yang kita lakukan di awal gitu ya. Di perkataan kita bikin suatu campaign, misalnya nama ininya apa, nama campaignnya apa gitu ya. Misalnya bersih rapi adalah kita atau apapun itu gitu ya. Dan ini akan terus dilakukan setiap hari. Kemudian buatannya apa aja nih? Secara realnya itu apa? Jadi kebersihan, misalnya kebersihan yang harus dilakukan seperti apa? Tiap hari harus ngapain? Apa yang harus dijaga? Kalau salah satu kalau di Ritz-Carlton dulu atau di Ayana dulu ya teman-teman, tentang kebersihan ini istilahnya uncompromising level of cleanliness. Jadi kebersihan itu udah tidak bisa nggak bisa dikompromis ya. Jadi benar-benar harus jadi misalnya gampangnya gini, ketika ada kotoran di jalan gitu ya, di hotel, di halaman gitu, walaupun itu kecil gitu ya, misalnya ada plastik yang ada di jalan gitu, misalnya ada di hallway atau di hotel gitu ya. Siapapun tim yang melihat itu harus ngambil dan dibuang ke tempat sampah. Siapapun, nggak peduli dia manajer, dia bahkan GM pun, kalau dia melihat itu, dia harus ngambil. Jadi itu adalah suatu istilahnya nggak ada melihat siapa kamu, siapa ini, nggak peduli. Pokoknya itu yang harus dilakukan. Walaupun misalnya manajer lewat gitu, lihat itu, dan dia nggak ngambil, dia yang salah gitu. Karena apa? Kita sudah sepakat bahwa ini adalah ini kita semua, kepentingan kita semua, dan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi perbuatan ini yang harus ditanamkan, yang akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang akhirnya menjadi karakter. Karakter ini nantinya jadi memang perlu waktu ya, bisa malah sebulan, 2 bulan gitu ya, tergantung dari campaign apa yang kita lakukan. Semakin semakin misalnya kalau campaign-campaign yang perlu pembiasaan yang lama juga akan semakin lama. Jadi ketika menetapkan campaign apa yang akan teman-teman lakukan, itu teman-teman juga harus menetapkan kira-kira waktunya berapa lama gitu ya. Minimal itu kalau merubah kebiasaan itu 21 hari. Jadi kalau di penelitian gitu ya,
kita merubah kebiasaan kita dari kebiasaan yang sebelumnya, itu minimal 21 hari baru bisa berubah. Itu baru kebiasaan ya, belum menjadi suatu karakter. Jadi memang perlu waktu yang lama ketika walaupun hanya misalnya tadi kayak kebersihan dan kerapian gitu ya, itu juga perlu waktu dan nggak bisa satu hari pun lewat dari kita melakukan campaign-campaign seperti itu. Jadi memang harus dilakukan yang halnya seperti ini ya. Pertama di training kita sepakati bersama seperti apa sih yang akan kita lakukan, kemudian briefing harian kita lakukan tiap hari, kita ingat terus seperti apa. Nah, nanti baru ketika karakter setelah berjalan, kita baru bisa nilai karakternya. Nilainya dari mana? Kita bisa lakukan penilaian kinerja, atau survei dari pihak ketiga, ada juga dari mystery shopper, kemudian kita bisa melihat dari review dari pelanggan itu seperti apa ketika kita sudah melakukan training, melakukan ini kerjaan setiap hari, apa yang kita rubah, itu kan akan ngefek juga ya ke customer. Jadi kita bisa lihat tuh review-review dari pelanggan ini seperti apa sih gitu. Kita bisa lihat apakah ada perubahan atau ternyata masih sama seperti yang kemarin. Nah, dari situlah kita bisa melakukan tes review lagi bahwa wah ternyata masih belum jalan nih. Nah, ada yang kita harus tes istilahnya tes ukur baru kemudian kita lakukan lagi gitu ya. Jadi dari situ kita bisa melakukan perbaikan. Oke, berarti campaign-nya atau trainingnya atau kita harus ada sedikit perubahan. Jadi dari situ kita bisa lihat. Salah satu yang efektif sebenarnya mystery shopper ya. Jadi mystery shopper itu apa sih? Gini teman-teman, mystery shopper itu kita meminta seseorang ataupun ya memang harus yang kita minta itu tidak dikenal gitu ya. Jadi istilahnya pura-pura jadi konsumen. Jadi kita meminta seseorang yang kita kenal baik dan kita tahu dia bisa menilai, kita titipin istilahnya ya, tolong ya nanti nilai seperti apa sih kerapian di tempat kerja kita, terus ketika berhubungan dengan tim kita seperti apa, dari keramahannya, dari kejujurannya, dari kecekatannya gitu. Nah, kita nitip tuh ke seseorang ini yang jadi mystery shopper. Jadi nanti kita minta dia untuk ke tempat kita untuk melakukan transaksi gitu. Jadi nanti itu dinilai. Jadi setiap yang transaksi atau hubungan yang dibangun itu dinilai. Jadi dari situ nanti jadi bahan review kita, gitu sih. Oke. Ada yang suara. Oke, baik, saya lanjut lagi teman-teman ya. Jadi mystery shopper itu seperti itu. Jadi kemarin salah satu klien kita itu meminta kita jadi mystery shopper sebelum membangun apa sih yang perlu dibangun di salah satu klien kita gitu ya. Jadi kita jadi mystery shopper, kita ke sana, kemudian kita ya udah seperti pelanggan biasa, tapi di sisi lain kita juga melakukan penilaian. Jadi dari situ kita bawa ke tim manajemen karena kita memang ada pendampingan dengan klien kita ini. Kemudian dari situ kita review dan kita dapatkan apa sih yang perlu kita bangun terlebih dahulu. Jadi service culture apa sih yang harus kita bangun dahulu. Jadi kita bareng-bareng membentuk, akhirnya kita sepakat, kita akan melakukan perbaikan di bagian ini gitu ya. Baru kemudian kita lakukan sama seperti ini, kita bikin campaign dan kita lakukan, ini sedang berjalan hampir sebulanan, ini sudah berjalan apa yang kita lakukan. Jadi sama seperti ini, apa yang dilakukan, dan ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, kalau misalnya tadi dengan Ayana, dengan manajemen dari US ya, tapi ini sudah kita lakukan dengan klien-klien kita yang ada di sini, dan ini sudah berjalan, dan ini format atau framework yang kita jalankan seperti ini sangat efektif teman-teman. Jadi seberapapun besar bisnis kita gitu ya, walaupun masih mulai dengan beberapa tim yang ada, itu bisa dijalankan framework yang ini. Jadi cara-cara seperti ini bisa dilakukan, nggak hanya untuk bisnis-bisnis yang sudah besar atau yang sudah istilahnya sudah corporate ya, tapi di level apapun ini bisa kita lakukan. Gambarannya seperti itu teman-teman. Kemudian di akhir ketika sudah terbentuk karakter, kita lihat nilai lagi
Jadi kita amati, kita nilai, analisa setiap perubahan dari berbagai penilaian yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus seketika itu juga kita nilai semua, tapi kita bisa nilai yang misalnya tadi ya, kayak kebersihan atau kerapian. Nah, itu kita lihat dulu, ada perubahan nggak sebelum dari kita lakukan campaign dengan setelah kita lakukan selama misalnya 1 bulan, ada perubahan nggak dengan cara-cara yang seperti tadi ya, kita nilai di sini. Nah, ini bisa kita nilai nih kenyataannya seperti apa gitu ya. Nah, itulah teman-teman gambaran bagaimana kita bisa menanamkan service culture ke kita ini. Jadi pertama, ini tetap ya berawal dari pikiran, dari mindset, kemudian dari pikiran ini, kemudian kita rupakan menjadi suatu perkataan, dan perkataan ini langsung kita jadikan, kita buat actionnya seperti apa, dengan training, orientation tadi ya. Nah, kemudian ini yang akan kita lakukan terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang akan menjadikan atau merubah karakter dari tim kita, dan insya Allah ini akan menjadi kenyataan yang lebih baik. Gambarannya seperti itu teman-teman, apa yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini, karena waktu ya. Jadi semoga apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi pegangan atau gambaran teman-teman untuk memulai memikirkan apa sih service culture yang ingin ditanamkan kepada tim teman-teman semua di bisnis masing-masing. Demikian, semoga cukup jelas. Silakan Mbak Lala, sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan atau apa kita diskusi, silakan Mbak Lala. Mas Yana, aku bisa nambahin dikit ya mungkin. Oh ya, silakan Mas Aris. Oke. Ada tamu, pembicara tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf nih backgroundnya kurang asik karena aku di kampung nih Mas Yana. Aduh, healing. Lagi break time bahasanya Mas Alpan. Oke, baik teman-teman, mungkin aku sedikit nambahin dikit ya apa yang disampaikan sama Mas Yana ya. Kebetulan memang kami berdua kita handling beberapa klien selama ini Mas Yana ya. Jadi banyak ketemu fakta-fakta di lapangan. Cuman aku pengen menyampaikan sedikit apa sih urgensinya service culture gitu teman-teman. Jadi gini, di framework yang kami bangun, saya sama Mas Yana bangun, itu service culture ini ibaratnya adalah sebuah pondasi ya. Istilahnya adalah pondasi. Jadi kita mau bikin bangunan tuh ya pondasinya adalah service culture gitu. Kalau kita mau bikin customer experience ya pondasinya adalah service culture. Kenapa? Tanpa pondasi ini yang kuat, kita mau mendesain seperti apapun juga gitu. Kita mau mendesain inovasi apapun juga di perusahaan kita, tapi culture-nya nggak terbentuk, itu delivernya juga akhirnya nggak maksimal gitu. Ibaratnya yang kita bangun nanti itu di customer experience itu 2. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan, ya inovasi, ya maka nanti kita akan belajar banyak tentang design thinking dan sebagainya, itu betul-betul otak banget gitu ya. Nah tapi kalau kemudian service culture-nya atau feel-nya, hatinya itu nggak dibentuk, culture-nya nggak dibentuk, itu nanti akan hanya menjadi ini Mas Jana ya, akan menjadi hanya strategi yang kosong tanpa ruh gitu ya. Iya. Dan itu akhirnya customer juga nggak akan mendapatkan experience yang bagus gitu. Jadi memang penting banget teman-teman, ini ibaratnya pondasinya lah ya. Perusahaan-perusahaan besar ya seperti mungkin Southwest Airlines ya atau Ritz-Carlton gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan seperti Haitilo, Zappos, Google, semuanya start dari culture gitu. Nah, yang menarik mungkin saya kemarin dapat bocoran banyak dari salah satu peserta ya yang ngobrol sama ini ya Mas siapa Pak Harman ya, Pak Harman Subakat ya. Kita ngobrol banyak. Nah, ternyata betul Wardah itu bisa menjadi luar biasa seperti ini ya. Memang startnya dan itu dilakukan di 3 tahun terakhir ini yaitu bangun service culture gitu. Nah, kata yang sama juga kemarin waktu kita ngulik Simon Sinek ya Mas Yana kemarin ya, materi Simon Sinek
ya itu sama. Jadi teman-teman, dengan Anda punya service culture, ini akan menjadi aset terbesar. Saya nggak ngomong terbesar lah, aset yang sangat besar buat perusahaan Anda ketika perusahaan Anda itu punya service culture, fondasi yang luar biasa gitu. Ya mungkin itu Mas Yana sedikit nambahin dikit. Thank you, terima kasih. Ya, karena sesinya Mas Yana, nanti teman-teman silakan bertanya ke Mas Yana ya, bukan ke saya ya. Saya tak menikmati culture di kampung dulu nih Mas Yana. Saya menikmati singkong, saya menikmati menikmati hubungan dengan karib kerabat, suasana yang itu bagus juga, ini kan culture ya. Culture. Ya, lebih dalam lagi teman-teman, culture itu seperti vibrasi. Ya, seperti vibrasi. Itu seperti teman-teman berada naik mobil di Medan sama di Solo, gitu ya. Ketika di Medan, mohon maaf ya kalau ada orang Medan, tapi saya kan merasakan juga itu tin crowded, atau di Jakarta gitu. Tapi ketika Anda di Solo, ya itu Anda akan merasakan berkendara dengan sangat nyaman, vibrasinya itu nyaman gitu. Atau mungkin kalau teman-teman pernah umroh gitu, ya pasti beda ketika di Mekah sama di Madinah. Di Madinah itu culture-nya lebih damai. Nah, culture itu secara psikologis itu vibrasi, ya gelombang gitu. Nah, ketika perusahaan kita itu bisa menciptakan vibrasi itu, gelombang itu ya, gelombang saling membantu, gelombang peduli, empati dan sebagainya, ya, maka insya Allah strategi apapun yang teman-teman lakukan untuk memberikan experience kepada customer itu akan dapat dideliver dengan baik oleh tim kita. Ya, jadi service culture itu adalah membangun vibrasi tadi itu ya, vibrasi di tim kita. Ya, jangan sampai yang punya vibrasi cuma ownernya, ya, tapi kemudian visi misinya cuma tertempel di dinding dan tidak terinstal ke timnya. Itu mungkin Mas Yana, tambahan sedikit dari saya. Oke, makasih Mas Aris, makasih luar biasa. Terima kasih ya. Ya, Mbak Lala. Silakan Mbak Lala. Oke, terima kasih Mas Aris, tambahannya luar biasa, dan terima kasih juga Mas Yana. Wah, tadi sangat-sangat daging, langsung bisa dipraktekin nanti sama teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Oke, ini teman-teman, boleh banget yang ada pertanyaan, nanti kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nanti langsung raise hand, atau boleh ditulis di kolom komentar gitu. Oke, Mas Yana, siap? Oke. Oke, siap. Ini sudah ada Pak Brion yang raise hand. Boleh untuk langsung open mic. Selamat malam, Mbak Lala. Selamat ketemu kembali. Dan bertemu kembali. Mas Yana dan Mas Aris. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang menjadi pertanyaan dari saya yaitu kelihatannya bagi saya ini yang istilahnya baby boomer susah sekali untuk membangun teamwork builder yang solid khusus untuk budaya pelayanan ini. Nah, itu saya melihat dari sisi trust dan kolaborasi. Jadi susah sekali sampai saat ini. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Mas Yanas? Terima kasih. Baik. Salam kenal Pak Brion. Jauh, ini jauh, nggak pernah ke sana saya. belum ke sana. Semoga nanti ada rezeki untuk main-main ke sana. Baik, memang kalau untuk menanamkan service culture ini sebenarnya kendalanya nggak hanya untuk yang baby boomer atau generasi sebelumnya Pak ya. Sebenarnya ini ke semua yang istilahnya ya nggak kenal generasi. Kadang juga ke tim-tim yang masih muda pun itu juga malah, apalagi yang sekarang ya, itu juga nggak segampang itu Pak. Jadi sebenarnya sama apa yang di kendala yang dialami Pak Brian itu sama juga dengan teman-teman yang mempunyai tim-tim yang masih muda-muda gitu ya. Kita kemarin juga ada beberapa klien yang
timnya ada juga yang nyampur malahan. Ada yang generasi sebelumnya, ada yang masih baru-baru, masih muda-muda. Nah, intinya sama Pak. Jadi ketika kita mau memulai sesuatu di awal, itu kita tanamkan di mindset dulu. Jadi istilahnya kita berbagi visi. Jadi kalau tadi ya di perkataan itu kan kita bikin sebuah namanya credo ya. Credo itu isinya kayak jadi credo itu semacam statement dari keyakinan. Kemudian gambaran dari visi kita itu seperti apa sih? Jadi yang kita tanamkan itu nggak hanya sekedar kita ini bisnisnya cari uang gitu ya Pak ya. Tapi kita itu ada sesuatu impian besar, apa sih yang ingin kita tuju atau apa sih misi dari perusahaan kita itu dibuat gitu. Jadi bisnis kita itu dibuat itu untuk apa sih sebenarnya tujuan utamanya. Nah, ini yang benar-benar harus ditanamkan dan dipahami oleh semua tim. Jadi ketika tim ini menyadari ketika sama-sama kita bisa melihat, oh ternyata kita itu bisnisnya seperti ini loh. Jadi kedepannya itu melihatnya itu bahwa kita itu melihat satu titik yang sama gitu. Jadi melihat visi yang sama. Dan itulah pentingnya kita membuat credo tadi yang berisi visi, misi, kemudian tentang apa sih kita ini. Bahkan kalau di kita membuat credo itu ada semacam janji gitu ya. Jadi di salah satu credo, di salah satu paragraf itu kita bikin, saya berjanji bahwa saya akan berbuat demikian gitu. Jadi istilahnya kita melibatkan kita nggak hanya menekan mereka untuk berbuat sesuatu, tapi gimana kita bisa menginspirasi mereka, memberi mereka masukan, memberi mereka menumbuhkan di dalam jiwanya, oh iya ya saya harus seperti ini. Gitu. Jadi memang itu tidak bisa seketika Pak Brion ya, memang seperti yang saya bilang tadi, pelan-pelan gitu ya, sedikit demi sedikit. Bisa dimulai dengan sesuatu hal yang sangat biasa atau sesuatu yang sangat istilahnya sesuatu yang sangat basic, misalnya Pak Brion, ketemu dengan customer gitu, menyapa customer, itu saja dulu bisa bisa digarap. Dan bahkan saya nggak, ini ya salah satu klien kita itu justru yang kita lakukan sekarang hanya itu Pak. Jadi bagaimana kita menyambut customer yang datang, kemudian bagaimana customer yang balik itu bisa terkesan. Udah itu aja, dua itu aja. Jadi bagaimana kita atur tuh cara greetingnya seperti apa, salamnya seperti apa, nanyainnya seperti apa gitu. Kemudian nanti ketika dia pulang, apa yang kita ucapkan, terus bagaimana kita mengantar dia pulang. Hal yang sederhana itu aja Pak. Jadi kita memulai dari sesuatu yang kecil dulu gitu ya, tapi kita biasakan. Jadi nanti setelah kita nilai tadi kan, setelah kita jalani menjadi kebiasaan, kita nilai. Sudah sesuai nggak dengan campaign yang kita lakukan? Kalau sudah sesuai, yuk kita bikin campaign baru lagi tentang apa lagi. Jadi nggak bisa secara langsung seketika. Kalau seketika nggak bakal bisa Pak. Itu udah nggak mungkin bisa. Kecuali emang itu perusahaannya benar-benar baru didirikan. Nah itu baru mungkin bisa. Tapi kalau sudah berjalan, ini nggak bisa. Harus sedikit demi sedikit. Dan terutama yang harus ditimbulkan atau ditumbuhkan adalah dari kesadaran pribadi masing-masing Pak. Gambarannya seperti itu Pak Brion. Sama kok Pak kendalanya dengan semua. Oke, terima kasih Mas Yana. Sama-sama Pak Brion. Terima kasih Pak Brion. Wah mantap. Ininya adalah mindset ya teman-teman, balik ke individu juga untuk tanamin mindset gitu. Oke Mas Yana, ini ada pertanyaan di kolom komentar juga. Lala pilih. Oke. Di awal ya. Ini ada salah satu yang menarik nih Mas Yana. Dari Mas Agung. Izin bertanya Mas, bagaimana cara trik menghadapi unsatisfied customer? Jadi customer puas atas servis kita. Terima kasih. Ya. Baik. Nah, ini salah satu hal yang bisa diatasi ketika kita mempunyai service culture gitu ya. Jadi ketika kita service culture kuat, itu kita yang pertama ketika menghadapi customer yang istilahnya yang komplain gitu. Customer komplain itu yang pertama kita tidak menyalahkan, tidak mencari kesalahan siapa sih yang berbuat kesalahan itu.
Jadi ketika kita mempunyai service culture yang kuat, misalnya saling menghormati atau saling bekerja sama dengan sesama tim gitu ya, kita nggak langsung mencari ini kesalahan si A nih, kesalahan departemen A nih, departemen A yang harus beresin ini, enggak. Jadi ketika kita menerima komplain gitu ya, nah kita yang menerima komplain itulah yang harus menghadapi gitu. Jadi teman-teman, ketika kita menghadapi komplain, itu yang pertama dan utama itu dengerin dulu gitu. Jadi jadi ini cara menghadapi komplain ya. Ketika ada tamu yang komplain kepada kita, itu kita harus siap menerima. Jangan langsung, oh ini bagiannya si A nih ada komplain nih, enggak. Jadi jangan sampai ketika ya balik aja ke teman-teman sendiri ya, ketika teman-teman mempunyai kendala, kemudian teman-teman menghubungi menghubungi perusahaan atau menghubungi bisnis yang berhubungan dengan kita, kemudian kita Pak, saya ada kendala, ada masalah seperti ini, terus oh ya Pak, sebentar, ini masalahnya si departemen A ini, saya transfer ke sana Pak ya, teleponnya ke departemen A ya. Nah, itu kan berbeda. Kita merasa kok dilempar-lempar ini gimana sih? Tapi ketika kita langsung, oh ya Pak, ada yang bisa dibantu. Nah, ketika jangan takut teman-teman, ketika ada komplain itu sebenarnya kita bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena budaya Indonesia itu orang itu kadang nggak mau komplain, tapi tiba-tiba nanti rame di luar gitu ya. Memang nggak komplain, tapi tiba-tiba yang pasti nggak akan balik lagi ke kita. Yang kedua, ngajak teman-temannya untuk tidak beli di kita gitu. Jadi ketika ada yang komplain itu kita bisa bersyukur gitu ya, seneng ya. Wah, berarti percaya kepada kita, balik ke kita, komplain ke kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat orang yang komplain kan kecewa ya, tapi bagaimana caranya agar kita membalikkan kecewa itu menjadi kepuasan tersendiri yang nantinya ketika orang komplain dan kita berhasil mengatasi komplain itu, yakin customer itu akan menjadi salah satu customer yang loyal kepada kita. Dan itu sudah terbukti bertahun-tahun. Dulu saya salah satu ketika jadi duty manager ya, manager on duty, itu kerjaan saya sebagian besar itu menghadapi komplain. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dengerin dulu aja. Dengerin apa yang dikomplainin, nggak hanya sekedar dengerin teman-teman ya, tapi benar-benar dimengerti komplainnya itu seperti apa. Yang kedua adalah empati. Empati itu ketika dia komplain, kita berusaha menempatkan kita itu di posisinya si orang tamu atau customer kita yang komplain. Jadi ketika tamu itu komplain, ini kok gini sih, kok ini bermasalah. Nah, kita bisa juga membayangkan kita bahwa ketika kita menerima yang sama, produk kita ada yang bermasalah, pasti kita juga akan kecewa gitu ya. Jadi kita gunakan empati. Jadi pertama dengerin aja, jangan dilawan, jangan dibantah, dengerin. Kemudian empati. Kemudian yang ketiga, baru ketika kita menyadari, oh iya ini ada bermasalah, baru kita apologize, kita minta maaf gitu ya. Jadi walaupun kita menyadari itu bukan salah ini sebenarnya salah dari misalnya ketika kita dengerin, oh ternyata ini sebenarnya salahnya si ekspedisi, tapi jangan nyalain ekspedisi gitu ya. Ini kita menerima kita apologize, kita meminta maaf atas apa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berjanji untuk kita follow up. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya saat itu juga kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu langsung kita lakukan. Maksudnya kita bisa mengatasi komplainnya saat itu juga bisa. Tapi ketika kita perlu waktu untuk follow up, misalnya kita perlu waktu nih untuk ngecek ini itu gitu, kita jelaskan juga kepada customer, baik ini saya perlu waktu untuk ngecek ini, balik lagi minta maaf, kemudian kita minta waktu, tapi tentukan ini kapan mau kita follow up lagi, misalnya maaf akan saya coba follow up, kemudian besok akan saya telepon lagi gitu ya. Jadi kita bisa minta waktu seperti itu, tapi jangan lupa ketika besoknya ya jangan lupa untuk nelpon gitu ya. Ya harus di follow up, menepati janji. Misalnya kalau ternyata masih perlu waktu lagi, silakan. Tapi yang penting jangan terputus untuk update dari apa yang kita lakukan gitu ya, sampai benar-benar masalah itu terselesaikan. Jadi
sekali lagi kalau ada komplain atau ada yang cerewet gitu ya, customer yang cerewet, itu harusnya berbahagia gitu ya. Wah, ini kesempatan untuk dapat loyal customer. Memang benar teman-teman, ketika orang yang komplain kemudian dia puas dengan apa yang kita lakukan, itu percaya deh, itu menjadi salah satu loyal customer kita. Gitu, siapa tadi yang nanya, Mbak Lala ya? Oke. Thank you banget Mas Yana untuk jawabannya. Ini Ya. dapat insight baru juga. Dan ini mungkin karena waktu kita terbatas ya Mas Yana. Oke. Masih ada ya? Ya, ini masih banyak pertanyaan. Dan mungkin kita kasih satu kesempatan kali ya untuk yang raise hand satu. Boleh Mas Yana? Baik, silakan. Oke, ini ada Mbak Ria. Boleh? Untuk unmute. Iya. Assalamualaikum Mas Yana. Waalaikumsalam Mbak Ria. Memberikan waktunya untuk bertanya. Saya mau menanyakan ini Mas Yana, apa yang dirasakan oleh customer Ayana terhadap experience yang diterapkan di hotel tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sih membangun tim untuk memiliki kesadaran dari dalam dirinya bahwa yang dia kerjakan itu sebenarnya itu untuk diri dia sendiri gitu. Karena sejauh ini memang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yana itu untuk membangun sebuah tim yang memiliki loyalitas itu memang tidak mudah gitu loh Mas. Cukup sekian Mas Yana, terima kasih. Baik. Ya, jadi ceritanya gini, saya ada tamu ya, tamunya dari lokal dari Jakarta memang. Jadi kalau dia kalau dia ke Bali gitu ya, selalu nginep di kita. Dan dia itu selalu ngontek saya gitu. Ngontek saya itu jadi dia ketika booking hotel itu dia dengan gampangnya langsung nelfon aja ke saya. Bisa dengan manggil saya kan ya ini dengan Yana gitu. Bisa dengan Yana gitu kan, nelfon ke hotel langsung dihubungin ke saya, departemen saya. Terus udah biasanya dia langsung Yana, saya mau nginep nih, mau datang tanggal sekian sampai tanggal sekian nih. Oh iya Pak, siap. Kamar yang biasa Pak ya. Ya. Dan itu dia setiap ya bisa setahun itu beberapa kali gitu ya. Jadi untuk reservasi itu dia langsung kontak ke saya gitu. Dan itu tidak saya sendiri, Mbak. Jadi rata-rata kita di tim di sana itu tamu-tamu itu kalau untuk yang tamu yang sering datang itu rata-rata booking ya udah langsung lewat kita gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena dari relationship yang kita bangun. Jadi nggak sekedar kita apa yang kita lakukan itu selalu berusaha di atas. Jadi kalau tingkat experience itu kan ada yang expected atau misalnya yang diharapkan, terus ada yang di atasnya yang kalau kita sebutnya ya bisa dengan wow experience, atau kalau kita sebutnya di Excel experience ya, itu di atasnya dari yang diharapkan. Jadi ketika tamu mengharapkan kita mendapatkan pelayanan yang seperti itu, jadi misalnya tamu mendapatkan standarnya mendapatkan pelayanan seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan adalah karena kita tadi prinsipnya bagaimana kita sebisa mungkin keep our existing customer ya. Jadi bagaimana kita itu customer yang ada itu kita tahan sebaik mungkin. Jadi kita berusaha melampaui dari apa yang diharapkan oleh si tamu gitu. Misalnya baik Pak, nanti kita misalnya karena hotelnya lagi penuh atau apa, baik Pak, nanti besok kita coba sekuat mungkin untuk dapat kamarnya gitu. Dan memang terus terang kamarnya sering penuh Pak ya. jadi itu sudah salah satu indikasi bahwa service yang kita berikan itu alhamdulillah diterima dengan baik oleh customer dan terbukti okupansinya selalu tinggi ya. Jadi dari situ kita udah bisa ngebaca ya bagaimana apa yang dirasakan oleh customer, dan kebanyakan memang mereka dari setelah kita lihat di review mereka, kalau orang luar kan biasa ya, kalau mereka puas itu langsung
nulis review di TripAdvisor gitu ya, atau di Google kita, atau di komen di ini kita. Jadi dari situ kita bisa nilai bahwa apa yang mereka rasakan itu di luar ekspektasi mereka gitu, dan itu akhirnya akan membuat mereka itu sebagai bisa dibilang sebagai promoter ya, marketer gratis kita, marketing gratis kita gitu ya, nggak harus membayar mereka untuk, karena mereka kemana-mana menyebarkan apa yang mereka alami gitu. Jadi experience yang dialami di hotel itu mereka ceritakan gitu ke teman-temannya, ke review, itu banyak, kita selalu monitor di situ, dan alhamdulillah itu suatu hal yang positif ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menanamkan tadi? Memang kita sadari untuk menanamkan service culture ini nggak mudah. Yang pertama adalah perlu kejelasan tentang apa sih yang mau kita tanamkan terlebih dahulu gitu. Ketika kita tanamkan ini, service culture itu bisa mempengaruhi, jadi gini, service culture ini bisa mempengaruhi jiwa dari tim kita, cara berpikirnya, cara memandang terhadap konsumen, cara memandang terhadap bisnis. Itu dengan service culture ini bisa berubah, Mbak. Jadi sayangnya tadi waktunya kita kurang ini ya. Jadi kalau tadi kan udah dikasih tahu ya sama Mbak Dita tadi, di salah satu hal yang kita bisa lakukan di workshop nanti itu, kita salah satu materinya adalah bagaimana kita nanti membedah apa istilahnya service culture yang dipunyai Ritz-Carlton, itu akan kita bedah. Terus bagaimana cara kita membuat service culture. Jadi istilahnya kita case study-nya itu kita pakai Ritz-Carlton, karena kalau di Ritz-Carlton ini sudah proven ya, maksudnya sudah terbukti dia itu berhasil. Jadi gini, Ritz-Carlton itu service culture yang dia punya itu nggak hanya di-keep untuk dia sendiri. Di Amerika sana itu sampai ada kayak Ritz-Carlton Academy. Jadi dia membuka diri untuk perusahaan-perusahaan lain itu belajar ke dia. Sampai Apple gitu ya, Apple Store Apple ketika dia mau membuka Apple Store, dia mengirim pasukan atau mengirim timnya belajar ke Ritz-Carlton untuk gimana sih caranya bikin service culture ke timnya gitu. Jadi karena saking terkenalnya ya service culture di Ritz-Carlton, dan itu memang dari situ kita bisa tarik garis kesimpulan bahwa memang tidak mudah untuk menanamkan itu. Bahkan di Ritz-Carlton pun untuk menanamkan itu perlu suatu effort dari awal ya. Ada yang tadi itu sebenarnya saya bagikan itu mulai dari orientasi, terus kemudian dari training gitu. Nah itu yang terutama yang paling bisa mempengaruhi itu sebenarnya di kredonya. Jadi kredo itu istilahnya kenapa sih perusahaan ini kita buat gitu. Dan itu isinya seperti mengingatkan kepada tim, purpose atau tujuan dari kita bekerja itu apa sih gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita cari uang enggak, tapi apa sih apresiasi ke diri kita, kemudian apa sih yang bisa kita buat terbaik untuk nggak hanya untuk perusahaan tapi untuk diri kita sendiri seperti apa. Nah itu memang perlu ini Mbak Ria, memang perlu suatu bisa dibilang ini kayak mantra gitu, atau suatu penyadaran kepada diri tim kita bahwa apa sih yang sebenarnya yang kita ingin kita lakukan gitu. Apa sih tujuan dari perusahaan kita yang kita bikin ini, apa sih misi utama dari tim ini apa, dan ini harus diingatkan terus setiap hari, Mbak. Jadi kalau misalnya belum ada briefing harian, mulai dibikin briefing harian, Mbak. Dibikin harian setiap hari sebelum kerja, itu kita bagi. Misalnya kalau Mbak Ria ada selalu diingatkan, ngomong hal yang sama nggak apa-apa gitu. Ngomong hal yang sama nggak apa-apa, diulang aja terus setiap hari, gitu, nggak apa-apa. Karena itu nantinya ngingetin terus. Loh, iya nggak apa-apa. Tapi justru nanti ketika orang, aduh ngomong ini lagi, setidaknya itu akan masukkan ke alam bawah sadarnya, bener nggak? Iya betul. Nah, target kita adalah itu masuk ke alam bawah sadar. Dan sebenarnya ini yang dilakukan oleh Ritz-Carlton. Jadi setiap hari itu kita ada ngomongin hal yang sama setiap hari. Nggak putus bertahun-tahun.
Nah, itu salah satu hal yang nanti di workshop itu nanti akan saya bagikan, akan saya sharing bagaimana sih Ritz-Carlton itu betul-betul menanamkan, melakukan yang tadi mulai dari pemikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan sampai membentuk karakter. Itu apa yang dilakukan oleh Ritz-Carlton itu kita bongkar, bisa nanti sebagai bahan kita membuat untuk service culture kita masing-masing di bisnis kita. Gambarannya sih seperti itu, Mbak Ria. Emang harus jangan bosan-bosan untuk ngingetin terus ya, Pak. Itu emang itu resepnya seperti itu. Ya baik, terima kasih Mas Yana, sangat bermanfaat dan semoga bisa mempraktekkan nih. Thank you Mbak Ria. Terima kasih Mbak Lala. Oke, thank you juga untuk Mas Yana. Wah, intinya adalah buat kebiasaan ya Mas. Betul. Oke, menarik banget bahasannya, dan teman-teman yang mau sharing bareng lagi sama Mas Yana lebih dalam, boleh yuk kita ketemu di bulan Desember nanti ya teman-teman semuanya. Oke, itu tadi Mas Yana, sepertinya itu Mbak Dea jadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, boleh nanti jawab Lala. Nanti Lala bantu tanyakan ke Mas Yana gitu. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk bertanya. Gitu, itu dia dari Mas Yana. Mungkin ada penutup, kalimat penutup, boleh? Oke, baik. Satu lagi ya, sebentar saya share. Oke. Sorry. Ada satu yang perlu saya bagikan ini. Nah, terakhir dari ininya. Ini ada suatu quote yang sangat bagus dari Maya Angelou ya. People may forget about what you said, but they will never forget how you made them feel. Jadi orang itu akan dengan mudah melupakan apa yang Anda bilang, apalagi apa yang Anda janjikan, tapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasakan sesuatu. Gitu ya. Jadi feel yang kita ciptakan untuk customer kita itu bisa bertahan lama, dan itulah salah satu fungsi bagaimana kita dengan service culture ini bisa membangun atau membuat experience ya yang akhirnya membuat mereka feel spesial, dan itu akhirnya akan merubah mereka menjadi loyal customer. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang baru kenal, tapi luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan semoga kita diberi rezeki bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian Mbak Lala.